Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi di channel Winstocks Indonesia bersama Erwin Supandi. Yes, hari ini gimana nih? Hari ini nih, di tanggal 27 April 2022. Tradingnya gimana teman-teman semua? Happy nggak? Wah, saya berharap happy ya, walaupun IHSG-nya masih merah, tapi saya berharap happy. Setidaknya yang kemarin komoditi pada galau-galau atau akhirnya rebound ya. Dan kita juga udah ngomong bolak-balik ya. Relax, just relax ya, especially Antam, Inco dan teman-teman ya. Nggak usah galau. Orang mungkin di luar sana banyak yang kasih referensi, banyak yang kasih rekomendasi. eh, Coal sudah tinggi, komoditi sudah tinggi, waktunya koreksi dan sebagainya. Ya, nggak salah. Cuma bagaimana dengan teman-teman yang sedang pegang posisi, lagi ada posisi bagaimana? Ya, kadang yang buat kita itu bukan masalah kita jualnya, masalah kegalauan after jual. Kalau setelah dijual dia terbang gimana gitu ya. Kalau setelah dia jual dia turun kita malah wah untung udah jual. Yang kita pikirin adalah kalau udah jual dia terbang. Sakitnya di sini katanya gitu. Itu kenapa? Karena perasaan greedy kita ya. Kalau lagi profit, apalagi yang sempat profit, Antam ngerasain profit di pucuk ya, nggak kita jual terus udah turun. Aduh itu rasanya gondok banget ya nggak? Aduh tahu gitu saya jual tuh waktu di pucuk sana gitu loh ya. Nah tapi gini, tidak ada titik ideal, tidak ada titik sempurna. Kita jual ada di posisi mana. Itu sebabnya kita pakai trailing stop. Sudah saya buat videonya, silakan Bapak Ibu nonton video mengenai trailing stop. Dan hari ini rebound. Terus bagaimana? Berbahagialah bagi yang masih hold. Ya, yang masih hold berbahagialah berarti trennya belum selesai. Yang sudah hold di pucuk, sekarang waktunya untuk belanja. Tapi bagaimana buat yang baru mau beli? Nah, buat yang baru mau beli, sekarang mungkin titik yang oke untuk Bapak Ibu mulai cicip beli, tapi bertahap masuknya ya, alokasinya diperhatikan. Kemarin ketika Antam di atas nggak berani beli karena tinggi. Yes, saya setuju ya. Saya sudah bilang, sudah tinggi jangan FOMO ya, nanti juga koreksi. Nah, sekarang ketika koreksi, begitu kita mau entry, ragu-ragu. Aduh, nanti besok kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Semua berbicara mengenai kemungkinan, yes. All about teori kemungkinan ya, itu suatu hal yang wajar, Bapak Ibu. Trading itu all about teori kemungkinan dan bagaimana kita analisa dan bagaimana kita menghitung probabilitasnya, itu yang penting ya. Dan hari-hari ini saya kemarin di Instagram live ya, saya sudah kasih strategi bagaimana caranya dan bagaimana kita menyikapi trading di kala market menjelang libur panjang, menyikapi ketika volatilitas yang tinggi ya. Ya, dan rekomendasi kita belakangan ini juga saham-sahamnya kelas berat ya, saham-saham kelas berat. Jadi jangan salahin saya ya kalau bilang saham Bapak mahal-mahal, 5 ribuan, 47 ribu, bahkan 10 ribu. Loh, saya belum rekomendasi gudang garam loh yang 30 ribuan. Atau kalau enggak apa yang mencapai 30 ribuan tuh kemarin itu. Ya, belum nyampe sana loh. Kalau sudah sampai situ saya rekomendasinya yang 30 ribuan gimana? Biasanya sebelum stock split levelnya 30 ribuan juga ya kan. Nah, jadi ya, teman-teman, kalau saya bilang bukan masalah harga, tapi masalah valuasi. Itu yang terpenting. Ketika Bapak Ibu beli dan sampai amit-amit sampai harus kena ARB kayak Antam kemarin atau beberapa emiten kayak Inco kena ARB, tenang-tenang aja, santai, just relax. Saya bilang sama teman saya ketika itu kena ARB, Pak, Inco ya ARB gimana? Lagi di jalan tuh. Relax, tenang. Satu, kayak saya ini loh, lagi nggak lihat market, saya bilang itu lagi nyetir. Bercanda ya, saya bercandain teman saya supaya mereka nggak panik gitu ya. Dan kemudian saya bilang ada dana, kalau ada dana ya serok aja, beli aja dulu. Bukan saya ajarin nangkap pisau jatuh, tapi karena saya yakin, cukup yakin dengan Inco dan hari ini ternyata Inco beneran rebound. Lagi-lagi bukan saya ngajarin setiap kali kondisi ARB harus disikat, tergantung kondisi, tergantung perusahaannya apa dulu ya. Dan juga tergantung dengan ya banyak hal. Kenapa saya bilang teman saya untuk
ARB, ya kalau ada dana ada silakan beli. Kenapa? Karena posisi dia udah floating profit. Ya, floatingnya berkurang. Saya bilang, mau berspekulasi nggak? Spekulasi atas keuntungan yang sudah kamu punya. Siap rugi nggak? Dia bilang, oh siap rugi. Maksudnya saya, dari sebelum, jadi contoh begini, punya uang 10.000, terus habis itu profit 10% jadi 11.000. Nah, sekarang profitnya turun nih, menjadi 10.200. Tapi kan masih ada spare 200 nih sebelum ke modal. Anggaplah pahit-pahitnya lah, waktu kita entry 10.000 kan kita udah siap rugi juga kan. Kita berani hilang 10%, artinya berani hilang tinggal 9.000. Kita mempertaruhkan, bukan mempertaruhkan, bahasanya kok gambling banget ya. Menspekulasikan 1.200 kita entry sekali lagi, kita tambah, kita top up dananya. Anggaplah tadi 10.000 modal kita tambah 3.000 ya, atau mungkin maksimum 5.000 untuk di saham Inco ini. Ini kira-kira loh ya. Kalau dia turun lagi sampai minus 1.200, you cut loss. Berani nggak? Maksudnya bilang, siap ambil spekulasi itu, siap ambil resiko itu nggak? Siap, dia bilang gitu. Oke, kalau gitu you entry. Dia entry 5.000 dan ternyata Inco hari ini bam, rebound. Artinya apa? Yang dijadikan bantalan, resiko dia, risk management dia adalah di 1.200 tadi. Semoga Bapak Ibu paham dengan ilmu yang saya berikan ini. Wah, ini ilmu yang luar biasa sekali loh ini. Ini daging yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Ya, anggaplah seperti THR yang saya berikan ya. Tapi dalam bentuk ilmu. Semoga apa yang saya bagikan berguna. Simple, sederhana, singkat, padat, dan jelas. Saya ambil contoh dari situ. Oke? Ya, itu teknik tangkap pisau jatuh. Dan semoga apa yang saya bagikan berguna. Kita langsung aja masuk ke market review. Bagaimana kondisi IHSG hari ini? Wah, saya hari ini semangat. Wah, saya lagi pantau UNVR nih. Lagi siap-siap serok. Ketahuan deh. Composite kita. Yes, ini composite kita. Kalau lihat composite gini, kita secara garis besar aja deh. Kita nggak usah ngomong candle per candle. Ada yang bilang, IHSG nanti setelah Idul Fitri libur bakal bearish, bakal ambiar. Oke, saya bilang kalau pun sampai ambiar, menurut Bapak Ibu, lihat dalam tren nih ya, lihat candle kondisi kayak begini nih ya. Ya, lihat candle kayak gini nih, kira-kira. Kalau ambiar dia koreksi sampai ke skyline, garis skyline saya, normal nggak? Saya ajak Bapak Ibu berpikir, kita tektokan nih, saya ajak berpikir logika. Kira-kira kalau dia koreksi sampai skyline, wajar nggak? Ayo. Ya, kalau bagi saya, kacamata saya wajar. Kenapa? Karena saya lihat beberapa kali pola sebelumnya IHSG, ketika dia mau break all time high-nya dia swing cukup dalam dan itu wajar. Dan itu nggak bisa kita bilang tanda-tanda bearish. Koreksi, yes. Koreksi. Wajar gitu loh ya. Kita baru sebut itu downtrend jika dia udah patah skyline dan dia udah patah trend. Dan kalau saat ini saya bilang kalau sampai dia ke skyline koreksi, saya masih bisa bilang wajar. Wajar kenapa? Karena orang masih baru habis liburan. 1 minggu libur, men. Nggak 1 minggu libur bahkan. Lebih. Kan kita terakhir besok perdagangan terakhir. Habis itu tanggal 29 libur sampai tanggal 8 dan tanggal 9 muka perdagangan. Itu orang bilang boleh dibilang baru bangun tidur ngantuk-ngantuk disuruh trading gitu ya. Rasanya kayak begitu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti dia akan koreksi. Tapi harapan saya koreksi nggak terlalu dalam ya. Karena kita lihat IHSG hari ini tektok transaksinya masih cukup besar. Transaksi hariannya 14,1 triliun. Dan asing masih membuka net buy 145,1 bio. Ya. Dibanding kemarin yang 1 triliun, hari ini cuma 145,1 miliar, bukan triliun, miliar. Jadi, ya memang 10%-nya, tapi ya wajar juga. Ini kan kita juga semakin kesini, semakin hawa liburan semakin kenceng. Hari ini saya dapat berita, tol Cipali, Trans Jawa itu udah mulai padat.
ya, maksimum kecepatan kendaraan ada di level 50 km per jam. Jika Bapak Ibu yang sering nyetir tol akan tahu di dalam tol 50 km per jam itu sesuatu banget. Kenapa? Karena rasanya harusnya tol itu saya biasanya, sekali saya bilang biasanya saya kecepatan saya around 120 km sampai 160. Ini cuma 50 km. Dan Jakarta, saya Jakarta Solo around 500-600 km jarak. Bayangin nyetir dengan kondisi seperti itu, wah rasanya gatel tapi nggak tahu mana yang mau digaruk gitu ya. Nah, artinya apa? Orang eksodus ya, perjalanan mudik itu sudah semakin mulai jalan nih. Hari ini, di mana hari ini masih kerja. Puncaknya saya yakin puncaknya ada di besok, yang mana hari terakhir kita trading. Jadi besok saya warning kepada teman-teman semua, yang posisi margin, yang posisi lagi galau, mending taking profit dulu deh. Mending taking profit dulu ya. Saya lebih suka kita jalanin liburan dengan lega, enteng, santai, relax. Oke? Ya, itu market review saya. Dan kita coba lihat ke... Nah, ada yang tanya, ada yang tanya tadi. Pak, terus IHSG proyeksinya ke berapa? Bisa break all time? Nggak usah ngomong proyeksi break all time high lagi. Kita ngomong perkiraan aja. Tadi sudah ngomong, dia berpotensi koreksi sampai di bawah selendang. Ya, around 7.100, mungkin sampai level mentoknya di level 7.000-an. Itu level raw number, angka bulat yang jadi supportnya. Kalau dia naik, IHSG berpeluang ke 7.275 dulu. 7.000, dia bisa bertahan di atas 7.200 itu sudah bagus. Maksimum di 7.275 sampai 7.300. Itu range pergerakan IHSG ya. Oke, ya kita masuk ke segmen, kita lihat sektoralnya. Coba sektoralnya bagaimana? Wow, IDX Basic, lihat, ini super awesome banget, keren banget ya, Bapak Ibu coba lihat, perhatikan. Ketemu Skyline, bam, dia rebound ya. Apakah itu saya yang gerakin? Tidak, itu pure market. Dan lihat bagaimana Skyline sekali lagi menjadi support yang baik. Dan ini saya tidak ubah-ubah garisnya, bergerak sendiri ya. Dan ini pure algoritma, bukan saya yang gambar. Dan ini hasil perhitungan, jadi jangan tanya sama saya, Pak itu pakai moving average yang apa gitu. Garisnya seperti garis moving average, tapi kalkulasinya bukan kalkulasi moving average. Jadi jangan tanyain ya, itu hasil semedi saya itu. Oke, dan mantul dari Skyline, harapan saya dia bisa naik kembali ke selendang, yang mana selendang merupakan indikator tren jangka pendek kita. Jika dia bisa kembali naik di atas selendang, artinya sektor ini secara tren dia cukup mampu bertahan di atas tren jangka pendeknya. Ya, jadi pada saya masih bullish dalam jangka pendek. Jadi masih oke, good. Itu IDX Basic. Kemudian selanjutnya adalah IDX Consumer Cyclicals. Juga mulai rebound. Nah, ini juga sama. Tapi kalau bedanya Skyline jadi resisten. Ini kan mau breakout, kena Skyline dia turun koreksi ya. Harapan saya besok dia bisa naik. Walaupun saya bilang cukup berat karena besok itu transaksinya cenderung udah mulai berkurang. Habis itu energi. Nah, sektor energi hari ini tanda-tanda bagus lah. Kemarin saya juga bilang, energi itu tenang aja ya. Sektor energi, coal dan lain-lain masih berpeluang untuk rebound. Secara harga di luaran sana juga masih rebound. Tapi ada sentimen-sentimen yang mungkin membuat coal jadi berkurang. Harganya jadi agak koreksi. Kenapa? Karena masyarakat Eropa, negara Eropa memutuskan untuk membeli dari Rusia. Mulai sekarang dia mulai beli dari Rusia. What the hell dengan Amerika, nggak peduli, lu mau larang gua jual, lalu harga lu tinggi. Sekarang gua jual yang harganya murah. Ya, tubruk juga. Supply and demand, man. Uang siapa? Kalau saya bilang sih ya, pribadi, sorry itu saya ya, uang siapa, ya kan? Mau beli sama siapa kok kamu yang nentuin? Kalau Amerika bisa kasih harga murah, nggak apa-apa. Amerika maksa nggak boleh beli sama Rusia, tapi dia matok harga tinggi. Di sini kita baru bilang,
Betapa liciknya ini negara ya. Come on man, kita bisnismen. As a businessman kita tahu mana bisnis yang baik, mana bisnis yang buruk ya. Oke, sektor energi. Mungkin nanti akan ada sentimen, akan ada koreksi sedikit, tapi saya yakin pada dasarnya ya masih dalam tren bullish, tren naik. Itu sektor energi. Kemudian berikutnya adalah sektor finance. Koreksi wajar, tapi masih banyak yang hijau kok, nggak usah khawatir. Masih banyak yang hijau dan laporan keuangannya bagus, bergerak dalam tren naik yang bagus, jadi pada dasarnya masih oke ya. Terus sektor healthcare, nah dia mulai tertahan di selendang, moga-moga ini rebound ya. Kita lihat apakah selendang bisa jadi support yang baik apa enggak. Kalau dia jebol dari selendang, support berikutnya dia bisa berpeluang menuju ke skyline ya. Habis itu ada industri, sektor industri. Wow, rebound dari selendang dan rebound dia mencoba untuk naik di atas selendang, cuma sekarang dia tertahan. Moga-moga besok bisa lanjut di atas selendang lagi ya. Kemudian ada consumer non cyclicals. Nah, ini secercah harapan mulai rebound lagi, naik lagi ya. Tadi ada yang lihat kan, sudah lihat kan saya ada buka saham Unilever ya, saya mencari area supportnya untuk saya bisa buyback serok lagi ya. Ini menarik, sektornya masih menarik, cukup menarik. Kemudian sektor properti masih belum kemana-mana, jadi masih abaikan dulu sementara ya. Untuk trading pendek dulu. Sektor tekno, ya sektor tekno ini menguji, dia turun di bawah selendang, menguji. Tapi untungnya dia bisa naik di atas selendang. Harapan saya dia bisa comeback naik di atas selendang. Tapi saya agak pesimis dengan sektor ini. Lagi-lagi saya pesimis karena ya Goto hari ini bikin lower low ya. Dan not good buat saya. Sentimen yang kurang bagus buat sektor ini. Terakhir sektor transportasi yang lagi nguji support juga, nguji support skyline. Ya ini mungkin sudah minggu tenang ya. Udah minggu tenang. Transportasi juga, logistik juga nggak jalan, sudah mulai cooling down, wajar kalau koreksi. Mungkin setelah lebaran dia bisa naik lagi, manfaatkan untuk buy on weakness saja dulu. Oke? Baik, itu secara sektoral, jadi kelihatan ya, arah composite kelihatan ya, arah composite masih bergerak cenderung sideways dan koreksi, cenderung merah. Ya, jadi don't expect too much untuk besok. Jadi yang sudah profit, bersyukurlah masih profit ya. Dan jika merah, jangan galau. Kesempatan selalu masih ada. Sabar-sabar dulu aja. Ya. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya, itu rekomendasi. Sebelum saya masuk ke rekomendasi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari konten-konten kami, please give me 2 thumbs up. Oke? Dan jika Bapak Ibu ingin membuka rekening saham, saya bekerjasama dengan Nenan Putirai. Silakan klik kolom deskripsi untuk daftar rekening dengan kode sales EN. Ya, iya dong. Dapat manfaat, dapat rekomendasi loh dari saya, dapat profit loh. Please man, come on. Bantu kami untuk you help me, I help you. Oke? Atau dibalik, I help you, you help me. Yes, rekomendasi berikut. Kita mulai dari saham Same. Wah, Same ini menarik nih ya, dengan transaksi yang oke, cukup menarik. Hari ini saya ada rilis berita. Oh ya, pada ngintip nggak sih berita yang saya share di website Winner Stocks? Ini especially untuk member ya, karena ini memang yang bisa akses cuma member. Saya update loh news, saya kasih news loh bahwa Same mengakuisisi Jakarta Eye Center, ada di situ. Jadi silakan paling bawah ada kolom, ada news ya, itu saya update harian. Bahkan kalau ada berita yang update news yang bagus, yang baru saya update, saya taruh di situ. Ya, nah itu fasilitas member. Jadi member dulu dong yang harus tahu ya, bukan ke channel. Channel Telegram itu kan untuk yang free. Jadi itu saya ambil dari kontan, dari media massa. Kalau yang ini lain, ya beda. Yang di website beda. Beda dong, masa sama. Ya, oke. Habis itu Same ada Ali, AALI.
Menarik sekali ya. Ini juga kemarin sudah saya ungkit ya di rekomendasi. Saya juga di grup juga saya udah tulis. Ali menarik untuk dicermati. Setelah dia rebound dari Skyline, Skyline begitu powerfulnya Skyline, dia rebound persis dari Skyline dan sekarang sudah naik di atas Skyline. Kalau cuma indikator nih ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya dengan winner stock nih, kalau cuma 1-2 saham saja, ya kita boleh bilang bejo lah. Tapi ini indeks pun nurut, ya. Sektoral pun nurut, bahkan saham pun nurut, ya. Mantul dari Skyline. Come on, man. Nikmat apa yang kau dustakan? Trading begitu mudah menggunakan winner stock. Habis Ali ada MDKA. Si rebound lagi, persis dari selendang. Sekali lagi. Congrats ya, yang kemarin tanya, Pak MDKA boleh serok nggak? Kena di selendang nih, saya rasa kemungkinan bisa rebound. Saya bilang, oke, kalau jebol selendang, you cut loss ya. Kalau rebound, hoki lu lah. Ternyata rebound, bam, hari ini naik 4,4%. Congrats bro. Terus habis MDK ada ESA. Nah, ESA ada di live IG. Saya ngomong di live IG, ya. ESA bagaimana? Saya bilang ESA masih bagus. Chemical, pangsa pasarnya masih bagus. Pupuk juga masih bagus, masih oke, semua masih oke. ESA oke. Dan hari ini rebound kan? Si juga yang nonton live IG kita, congrats. Jangan lupa ya, subscribe, follow live IG kita, IG kita, winnerstocks.id. Ya, jangan yang lain ya. Pastikan Bapak Ibu link yang benar. Nanti saya coba taruh di link deskripsi deh. Ya, untuk link kita punya sosmed. Kita akan adakan live setiap hari Kamis, Senin, Kamis. Dan oh ya, untuk besok karena suasana mulai liburan, jadi besok tidak ada live YouTube ya. Saya lagi di luar juga, nggak bisa untuk live YouTube. Saya bisa berikan rekomendasi ini aja, video malam. Saya juga butuh liburan supaya kepala tetap dingin dan tetap tajam untuk bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak Ibu semua. Habis ESA ada Indi. Terakhir Indi, silakan cermati. Yes, rebound juga kan dari Skyline. Ini lihat nih, lihat nih. Skyline begitu nurut dia dengan Skyline dan hari ini rebound dari area yang sama. Ya, come on man. Besok kalau dia mulai naik di atas lendang, silakan atur strateginya untuk beli ya. Targetnya di berapa? Ya ikutin ini aja, T1, T2, dan T3. Gampang kan? Gampang. Trading menggunakan winner stock tuh gampang. Yang bilang susah itu, aduh. Baik, sudah semua ya. Terima kasih sudah setia menjadi pemirsa dari channel ini. Dukung kami selalu dengan share link ya, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mengenal channel ini, semakin bagus ya. Semakin banyak yang bisa trading dengan benar, market juga nggak sampai ajut-ajutan dan kita tidak terdengar lagi ya yang galau-galau dan atau kalau nggak yang tertipu dengan investasi bodong ya. Saya cukup sedih terus terang. Hari ini YouTube aja penuh dengan hiruk pikuk. Si A ditangkap, si B ditangkap gara-gara skema Ponzi dan korbannya begitu banyak puluhan miliar. Aduh, sangat-sangat disayangkan. Mereka kalau masuk ke bursa saham, beli saham-saham yang bagus, IHS indeks kita, Indonesia Stock Exchange juga kan akan sangat diberdayakan, akan sangat baik gitu loh ya. Ya, masalahnya orang pengennya kaya dengan instan, kaya dengan cepat, dan harusnya kita tahu, tidak ada sesuatu yang instan. Oke, baik, itu semua menjadi perenungan kita. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Happy cuan semuanya, dan bagi yang belum cuan jangan galau, jangan khawatir, pasti akan ada hari esok yang penuh harapan. Wah, puitis nih. Oke, see you tomorrow. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you.